Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu pemula dan ingin menguasai Microsoft Excel dengan cepat dan membuat kamu siap untuk bekerja di kantor, maka hal yang harus kamu lakukan adalah menguasai rumus yang sering para pekerja pakai setiap harinya. Rumus ini sering dipakai para pekerja di mana saja, dan jika kamu sudah menguasainya, maka saya berani bilang kamu sudah layak untuk bekerja menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya membuat tabel dan data sesederhana mungkin agar kamu mudah mengerti. Ini adalah data siswa sekolah simulasi. Ada nama siswa, jenis kelamin, tanggal lahir, nilai. Lalu yang tabel kuning ini adalah nama rumus, cara penulisan rumusnya, kegunaan rumusnya, dan kolom praktek tempat di mana saya akan mencontohkannya. Langsung saja. Yang pertama adalah rumus sum. Digunakan untuk menjumlahkan total seluruh nilai siswa. Cara menggunakannya yaitu ketik sama dengan ketik sum, buka kurung, kita blok data nilai yang akan kita jumlahkan, lalu enter. Jadi, jumlah nilainya adalah 485. Yang kedua, count. Digunakan untuk mengetahui jumlah siswa yang bersekolah di sekolah simulasi. Caranya ketik sama dengan count, buka kurung, blok di kolom nilai, lalu enter. Jadi, jumlah siswa yang bersekolah di sekolah simulasi berjumlah 7 orang. Untuk mengbloknya, ini harus di kolom nilai ya. Kalau di kolom nama atau jenis kelamin, nggak mau dia. Kita contohkan ya. Ketik sama dengan count, buka kurung, blok di nama siswa, enter. Nggak mau dia. Saya unduh aja ya. CTRL-Z. Yang ketiga, average. Digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata para siswa sekolah simulasi. Ketik sama dengan average, buka kurung, kita blok di kolom nilai, lalu enter. Karena ada komanya, kita bulatin ya. Jadinya, klik ini. 1, 2, 3, 4. Jadi, jumlah nilai rata-rata para siswa adalah 69. Yang selanjutnya adalah if. Digunakan untuk memberikan predikat bagi masing-masing siswa. Di sini saya sudah menulis data predikat di mana nilai 90 sampai 100 adalah A. Nilai 61 sampai 89 adalah B. Nilai 0 sampai 60 adalah C. Karena ini predikat untuk masing-masing siswa, jadi saya menulis rumusnya di kolom predikat ini ya. Caranya ketik sama dengan if, buka kurung, klik kolom C4, jika nilai lebih besar atau sama dengan 90, titik koma, tanda petik, maka nilainya A. Tanda petik, titik koma, if, jika kolom J4 lebih besar atau sama dengan 61, maka nilainya B. Dan jika di bawahnya, maka nilainya C. Tutup kurung, lalu enter. Lalu tarik ke bawah. Jadi, masing-masing nilai sudah mendapat predikatnya ya, sesuai kriteria yang saya buat ini. Budiman nilai 90 predikatnya A. Aprizal 50 predikatnya C. Dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah sum if. Digunakan untuk mengetahui jumlah total nilai siswa laki-laki. Jadi, kalau sum tadi digunakan untuk mengetahui jumlah nilai total laki-laki dan perempuan, nah, kalau sum if ini bisa digunakan untuk mengetahui nilai total siswa laki-laki saja atau perempuan saja. Caranya, ketik sama dengan sum if, buka kurung, kita blok rank jenis kelamin, titik koma, ketik laki-laki, tanda petik, titik koma,
kita blok kriteria, nilainya tutup kurung, lalu enter. Jadi, total nilai laki-lakinya 280. Kalau mau perempuan, tinggal ganti aja ketik perempuan, lalu enter. Ya, berubah dia. Yang selanjutnya yaitu count if. Digunakan untuk menghitung jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin. Jadi, untuk mengetahui berapa jumlah seluruh siswa laki-laki yang bersekolah di sekolah simulasi atau siswi perempuannya saja, maka digunakan rumus ini. Caranya ketik sama dengan count if, buka kurung, blok kolom jenis kelamin, lalu ketik laki-laki, tanda petik, lalu enter. Jadi, jumlah siswa laki-laki yang bersekolah di sekolah simulasi berjumlah 4 orang. Begitupun sebaliknya. Jika ingin mengetahui jumlah siswa perempuan, maka tinggal ganti aja kata laki-laki menjadi perempuan. Yang selanjutnya yaitu year frac. Digunakan untuk mengetahui umur masing-masing siswa. Data yang diperlukan untuk melakukan rumus ini adalah data tanggal lahir. Umur yang didapatkan adalah umur berdasarkan hari ini ya. Caranya adalah ketik sama dengan year frac, buka kurung, klik sel I4, titik koma, today, buka kurung, tutup kurung lagi, lalu enter. Lalu tinggal tarik ke bawah. Ya, masing-masing siswa sudah mendapatkan umur masing-masing. Yang berikutnya adalah proper, upper, dan lower. Jadi, saya sebutkan sekaligus 3 karena ini masih digunakan untuk memecahkan masalah yang sama, yaitu digunakan untuk mengolah huruf. Jadi, kalau di Excel itu, untuk mengubah huruf menjadi besar atau kecil, itu susah ya, dibandingkan dengan Microsoft Word yang sudah ada tombolnya tersendiri, tinggal klik, berubah sendiri. Nah, kalau di Excel, itu harus menggunakan rumus. Yang pertama adalah proper. Ini digunakan untuk mengubah huruf menjadi berawalan besar semua. Ini kolomnya saya besarkan dulu ya, karena takut gak muat nanti. Huruf yang akan saya rubah ini adalah tulisan data siswa simulasi. Yang pertama, klik sama dengan, ketik proper, buka kurung, pilih sel G2, lalu enter. Yang berikutnya upper. Sama dengan upper, buka kurung, sel G2, enter. Lalu lower. Sama dengan lower, buka kurung, sel G2, lalu enter. Inilah masing-masing hasilnya. Bisa dipahami sendiri ya, karena masing-masing hasilnya kelihatan. Nah, rumus yang terakhir adalah round. Ini digunakan untuk pembulatan angka. Di sini saya sudah menulis contoh angka desimal yang akan saya bulatkan. Caranya ketik sama dengan round, buka kurung, pilih angka desimalnya, titik koma, 0. Saya tulis 0 karena saya tidak ingin melihat angka lagi setelah koma. Lalu enter. Nah, sudah otomatis terbulatkan. Jika kamu ingin melihat satu angka setelah koma, maka ganti 0 menjadi 1. Enter. Jika ingin melihat 2 angka, ganti 2. Enter, dan seterusnya. Itu saja tutorial kali ini. Jika kamu tidak paham atau ingin dibuatkan tutorial yang lain lagi, silakan tulis di komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.